Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap bunda-bunda Majlis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang berada di rumah mengikuti kajian online pada pagi hari ini. Sebelum kita nanti mengawali ngaji dengan tema yang tadi sudah disampaikan, perihal tentang kisah cinta Nabi Musa alaihi salam, kita membaca tahlil bersama. Yang di rumah bunda bisa mengikuti untuk almarhum beliau Wakil Bupati Sidoarjo, juga sekaligus PLT Bupati Sidoarjo, almarhum Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin. Semoga dengan bacaan tahlil, bacaan kalam thayyibah, bacaan suratun min suwaril Quran, semoga amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu terlimpahkan rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita sambung juga sekalian baca Al-Qur'an. Kita membaca Fatihah untuk kesembuhan Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masyuri yang sekarang sedang sakit, untuk seluruh keluarga besar Majlis Ta'lim Az-Zahra yang sedang sakit pula. Barokah Fatihah untuk para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, juga yang mengisi kajian di Majlis Ta'lim Az-Zahra. Semoga beliau-beliau selalu dianugerahi oleh Allah kesehatan, kekuatan, hingga bisa terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk segenap pengurus Az-Zahra, semoga selalu dalam kondisi sehat dan dijaga oleh Allah. Dan tidak lupa kepada seluruh jamaah yang sekarang mengikuti kajian online dari rumah masing-masing. Mungkin ada yang sedang di luar ataupun lagi beraktivitas lainnya, tidak di rumah tapi bisa mengikuti kajian online ini. Semoga semua dalam kondisi sehat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas dan setiap hal-hal yang dilakukannya. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الله الشيخ عبد القادر الجيلاني ولصاحب سنته وشمت ونخص خصوصا المرحوم Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين Bunda semuanya, sebelum doa sekalian kita baca Al-Quran, nanti kita tutup dengan doa. Kita masuk di surah An-Nisa ayat 122 hingga 127 insyaallah. 122 juz 5 ayat 122 hingga 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا نعمك في مجيد يا ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا الله أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة وبركة شاملة إلى روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة وجميع من ذكر أسماءهم في ابتداء قراءة التحليل ونخص خصوصا المرحوم بابا حجي أحمد نور أحمد سيف الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة عليهم والمغفرة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bunda Majelis Ta'lim Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa beraktivitas. Panjenengan yang ada di rumah semoga selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segenap pengurus selalu diberi oleh Allah kekuatan untuk selalu istiqamah dalam kebaikan, untuk bersama-sama dalam mengurus tentunya majelis taklim yang luar biasa ini, dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di seri yang ketujuh ini kita akan masuk tema yaitu menilik kisah cinta Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan jodoh yang tak disangka. Ini sebenarnya tema request ya, minggu kemarin kebetulan saya ketemu temanya. Saya kebetulan kalau ngaji tema itu rembukan sama istri. Temanya apa dek gitu. Temanya apa? Saya sering sharing kadang. Hanya kadang saya tidak bisa menjiwai juga ini tema yang bagus apa. Kadang ini orangnya ada sendiri jadi jenengan tahu. Kadang tema-tema yang judulnya agak gimana itu dari istri sebenarnya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan ngupas dulu, insya Allah ada 3 poin yang akan kita kupas. Sebelum kita ngomong kisah cintanya Nabi Musa ketemu dengan pasangannya yaitu Sofuro, itu kita akan kupas dulu bagaimana sebelum perjumpaan mereka berdua. Prosesnya akan saya ceritakan dulu, karena kalau tiba-tiba langsung pernikahannya kan potong kompas. Saya akan cerita dulu gambaran tentang Nabi Musa, kemudian proses perjumpaannya
hingga kemudian bagaimana mereka menjadi menikah, apa yang menjadi pertimbangan sebagai mertua itu kenapa memilih Nabi Musa, kenapa istrinya memilih Nabi Musa, begitu juga sebaliknya kenapa Nabi Musa kemudian mau bersama dengan istri beliau. Nanti kita akan kupas juga apakah biasa di umat-umat terdahulu termasuk di era Nabi Muhammad orang tua menawarkan anaknya kepada laki-laki, istilahnya perjodohan, tapi yang minta adalah perempuan. Artinya mungkin kalau di budaya kita wong wedok njaluk itu saru gitu. Tapi nanti kita akan kupas itu sejarah-sejarah dulu itu seperti apa. Termasuk di akhir nanti kita akan kupas kriteria-kriteria pasangan itu seperti apa, insya Allah kita akan kupas. Saya akan membaca, kalau kita ngomong Nabi Musa hampir di surat Al-Qasas, ya saya ulangi, di surat Al-Qasas juz 20 itu hampir mayoritas cerita Nabi Musa. Nah, ini saya potong dari ayat 21 sampai ayat 28 itu kisah pernikahannya Nabi Musa. Jadi kalau jenengan ingin tahu kisah percintaannya Nabi Musa dengan pasangannya, dengan istrinya, itu ayat 21 ke ayat 27. Saya akan nggak baca utuh, tapi saya akan potong-potong per ayat saya jelaskan. Per ayat saya jelaskan. Sekali lagi, ayat 21 sampai 27 surah Al-Qasas juz 20. Itu bagaimana perjumpaan antara seorang wanita dengan laki-laki yang itu tanpa disengaja, yang seperti tema kita, jodoh yang tak disangka. Oke. Pertama, kita akan kupas dulu Nabi Musa, Bunda. Nabi Musa ini nabi yang sangat spesial dari total, kalau kita para ulama sebagian berpendapat Rasul itu total hampir 300 Rasul. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 25 itu. Ada sekitar 300 Rasul yang kita, ya berarti dari 300 itu yang kita tahu cuma 25. Kalau Nabi jumlahnya hampir 4.000, ada yang mengatakan 3.000. Kita tidak tahu Nabi ada, kalau di Al-Baqarah itu ada Nabi Samuel, banyak, Nabi Daniel itu banyak, nabi-nabi dari Bani Israel. Kita akan kupas Nabi Musa dulu. Jadi kalau ngomong peran ini nanti di kisah perjodohan mereka ini ada 3 orang, mertuanya Nabi Musa juga calonnya. Nanti kita akan, jadi ada 3 orang yang berperan di situ. Nah, Nabi Musa ini nabi spesial karena beliau satu-satunya nabi yang disebut di dalam Al-Quran paling banyak. Beliau disebut dalam Al-Quran itu sampai 136 kali. Ya, 136 kali. Dan beliau adalah nabi mimbani Israel, dari keturunan Israel. Israel itu siapa? Nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Maka kemudian ada istilah Bani Israel, yang Nabi Yakub itu memiliki 12 anak yang itu kemudian menjadi suku-suku Bani Israel. Yang nanti kalau jenengan belajar Nabi Musa yang bukan kisah cintanya, itu ketika mereka haus, mereka minta supaya ada minum, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, fan fajarat min husnata asyrata aina, maka mancurlah dari batu itu 12 sumber sesuai jumlah suku yang dimiliki oleh Bani Israel. Nah, jadi itu nanti surah Al-Baqarah, fan fajarat min husnata asyrata aina, maka kemudian mengalirlah air dari batu itu, dari pukulannya Nabi Musa. Kemudian dan pas mata airnya itu 12 seperti sukunya mereka, dan mereka tidak boleh berebut karena sudah dikasih pos sendiri-sendiri. Oke. Nabi Musa ini adalah bin Imran bin Yashar bin Qahis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kalau kita tarik dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu jaraknya adalah 6 generasi. Oke, 6 generasi. Padahal usianya itu rata-rata 100, 120 gitu. Karena Nabi yang umurnya panjang mentok di Nabi Ibrahim. Sisanya sudah kisaran 100 lebih dikit, bukan yang sampai 300, sampai 400 ya sampai. Kalau sudah mentok sampai Nabi Ibrahim itu usianya sudah wajar.
Tapi wajarnya era dulu nggih. Kalau wajarnya sekarang kan 60, 70 itu wajarnya. Nah, itu Nabi Musa. Saya akan jelasin dulu profil orang-orang yang terlibat. Baru kemudian Nabi Syu'aib. Ini kenapa saya ngomong Nabi Syu'aib. Saya jelaskan dulu. Di kisah ini para ulama di ayat Al-Quran nanti yang saya jelaskan, para ulama berbeda pendapat. Apakah benar orang yang bersinggungan dengan Nabi Musa, yang menikahkan dengan Nabi Musa, anaknya dinikahkan dengan Nabi Musa, bapaknya ini apakah Nabi Syu'aib atau tidak? Nah ini ya saya jelaskan. Jadi apakah itu Nabi Syu'aib atau tidak? Nah para ulama ini diringkas sama beliau Li Abil Farad Jamaluddin Al-Baghdadi di dalam kitab Jadul Muyassar fi Ilmi Tafsir. Itu beliau menerangkan ada 4 pendapat. Apakah benar laki-laki yang menikahkan anaknya dengan Nabi Musa itu Nabi Syu'aib apa tidak? Pendapat yang pertama, jadi saya terangkan dulu. Ihtalafal ulama fi hadzal rajul ista'jaru Musa ala arba'ati aqwal. Ada 4. Pertama, an innahu Syu'aibun nabiyullah wa ala hada aksaru ahli tafsir wa fi asarun anin nabi. Yang pertama, mayoritas ahli tafsir bahwa orang yang menjadi mertua Nabi Musa adalah Nabi Syu'aib. Oke. Pendapat yang kedua, innahu sahibu Madyan wasmuhu Yasra kama qala Ibnu Abbas. Yang kedua, bukan Nabi Syu'aib. Itu adalah seorang tokoh yang ditokohkan di kaum Madyan yang namanya Yasra. Jadi bukan Syu'aib, tapi adalah tokoh di kaum Madyan. Kenapa? Mereka berpendapat jarak antara Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa itu terlalu jauh. Maka kemudian tidak mungkin kalau Syu'aib. Memang Nabi Syu'aib itu mim Madyan. Madyan itu kalau sekarang Yordan, Bunda. Madyan itu sekarang alhamdulillah ketiga tokoh ini pas saya ke Palestina saya bisa berziarah. Nabi Musa saya ziarah, di situ juga ada istrinya. Kemudian Nabi Syu'aib kula nggih saged ziarah pas teng Yordan nih. Sebelum pulang, sebelum berkunjung ke Laut Merah itu ziarah ke Nabi Syu'aib. Jadi yang berpendapat itu bukan Syu'aib karena jaraknya terlalu jauh. Maka kemudian mereka menolak. Kenapa? Karena Nabi Syu'aib umatnya itu masih apa bahasa Indonesia menangi gitu ya, masih menemui peristiwa disiksanya kaumnya Nabi Lut. Padahal Nabi Lut ini pengikutnya Nabi Ibrahim, mestinya tidak jauh ini sama Nabi Ibrahim. Sementara Ibrahim ke Nabi Musa hampir sekitar 400 tahun lebih. Ini yang berpendapat bahwa bukan Syu'aib, yaitu Nabi yang merupakan mertua Nabi Musa. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah innahu rajulun min qaumi Syu'aib. Mereka ini adalah mertuanya ini bukan Nabi Syu'aib tapi dari kaumnya Nabi Syu'aib, berarti pengikutnya Nabi Syu'aib. Kemudian pendapat yang keempat, dia adalah Yasrun ibnu Ahi Syu'aib. Dia adalah namanya Yasrun yang merupakan anak dari saudara Nabi Syu'aib. Nah saya itu nelisih ini gimana, terus tak catat Bunda. Jadi ternyata secara garis Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu 6 generasi. Musa memiliki bapak Imron, memiliki mbah Yashar, memiliki buyut Qais, memiliki mari buyut napa niki? Napa? Cangga. Memiliki cangga Lawi, memiliki napa malih? Wis karo. Udeg-udeg siwur. Apa namanya? Yakub. Mari Yakub, kemudian Ishak, habis itu Ibrahim. 6 generasi. Ibrahim ke Nabi Musa itu 6 generasi. Sementara Nabi Syu'aib, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syu'aib bin Mikyal bin Yasjan, kemudian bin Madyan bin Ibrahim. Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu beda generasi. Kalau Nabi Musa ke Nabi Ibrahim 6 generasi, Nabi Syu'aib ke Nabi Ibrahim cuma 3 generasi. Cuma 3 generasi. Cuma pertanyaannya kan begini, kalau 3 generasi mestinya yang sejajar bukan Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib, mestinya dengan anaknya kan? Berarti tinggal 2 generasi. Kalau tinggal 2 generasi, ini ada
kemungkinan bisa ketemu. Karena dua generasi itu kan tidak jauh kan, mbah kan. Kalau generasi itu kan mbah, jenengan punya bapak, punya mbah, ketemu mbah, itu masih nyambung. Makanya kemudian para ulama berpendapat, para ahli tafsir mayoritas mengatakan itu adalah Nabi Syuaib. Anggap aja sekarang kita yakini bahwa kita memilih pendapat bahwa mertua Nabi Musa adalah Syuaib alaihissalam. Kemudian kenapa kok Nabi Syuaib ini tidak banyak disinggung sama orang Bani Israel? Karena beliau secara garis keturunan itu nabi yang bukan dari Bani Israel. Tadi kan saya cerita. Jadi begini Bunda, Nabi Ibrahim itu punya keponakan yaitu Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu keponakan karena Nabi Lut itu anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut kemudian memiliki anak perempuan. Saya ulangi, Nabi Lut memiliki anak perempuan. Nabi Ibrahim itu kan istrinya 4. Sayyidah Hajar melahirkan Nabi Ismail. Sayyidah Sarah melahirkan Nabi Ishak. Kemudian istri beliau yang ketiga setelah meninggalnya Hajar, beliau menikah lagi, mendapat namanya Konturo. Konturo inilah kemudian beliau punya anak 6, salah satunya Madian. Oke, Madian ini anaknya Nabi Ibrahim dari istri ketiga ini nikah dengan keponakannya sendiri, anaknya Nabi Lut. Paham ya Bunda ya? Jadi Nabi Lut itu kan keponakannya Nabi Ibrahim. Beliau juga santri. Beliau ini santrinya Nabi Ibrahim karena kemana-mana Nabi Lut itu ikut. Kemudian sampai Nabi Lut diletakkan di mana itu juga atas instruksi Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim punya istri ketiga, punya anak 6, salah satunya Madian nikah dengan anaknya Nabi Lut. Nah, dari Madian inilah kemudian turun lahir Nabi Syuaib. Makanya Nabi Syuaib bukan bagian dari Bani Israel. Karena Bani Israel itu kan dari istri Nabi Ibrahim, Sayyidah Sarah. Sarah melahirkan anak Ishak. Ishak melahirkan anak Yakub yang kemudian terkenal dengan Israel. Israel itu kemudian punya anak 12, kemudian diarani Bani Israel. Paham ya Bunda ya? Dan Nabi yang Arab itu, yang asli Arab, kalau Nabi Isa, Nabi Zakaria bukan Arab. Yang Arab itu Nabi Muhammad, Nabi Ismail karena ibunya Sayyidah Hajar. Kemudian ada yang dari jalur Konturo. Konturo itu orang Yaman, bahasanya bahasa Arab, yang kemudian nanti menelurkan ada yang ke Mekah itu Jurhum, Amalikah, itu yang dari Yaman, bahasanya bahasa Arab. Arabnya yang sekarang Saudi itu aslinya ya dari daerah Yaman, asli dari daerah Yaman. Lah Konturo ini istri ketiga beliau punya anak 6. Nanti yang istri keempat saya lupa namanya, itu punya anak 3. Istrinya Nabi Ibrahim itu 4. Cuma kita mengenalnya kan Sayyidah Hajar sama Sayyidah Sarah. Hanya Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Sampai sini bisa dipahami ya Bunda. Kita ini ngomong runtutan dulu yang kita bahas biar kita tahu. Oke. Sekarang peristiwa bagaimana Nabi Musa kok bisa ketemu pasangannya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Al-Qasas ayat 21. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Maka keluarlah dia Musa dari kota dengan rasa takut, dengan rasa ketakutan karena Nabi Musa habis membunuh orang, gara-gara membela kaumnya Bani Israel yang bertengkar itu. Kemudian Nabi Musa dikasih tahu sama orang yang beriman kepada Nabi Musa, percaya dengan Nabi Musa, dikasih tahu Nabi Musa, ini saya tidak baca ayatnya Bu, ini ayat sebelumnya, nanti jangan di rumah bisa baca itu. Kalau saya baca itu nanti jadi cerita Nabi Musa utuh, bukan pernikahannya. Beliau ini kemudian dikasih tahu, jenengan segera keluar dari Mesir karena ini sedang para tokoh pembesar-pembesar di kerajaan sedang membahas jenengan untuk membunuh jenengan. Maka kemudian Nabi Musa berpikir untuk keluar dari Mesir.
Fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Lah, ayat 21 ini Bunda, apa yang dapat kita petik pelajaran? Yang ini nanti sebelum kita ngomong tentang perjodohan. Ini orang kalau ketika seseorang dalam kondisi terdesak, menemui sebuah kesulitan, maka langkah yang harus diambil adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah. Maka kemudian apa yang diucapkan sama Nabi Musa? Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Ya kula jenengan ini dari ayat 21 ini harus dapat memetik pelajaran. Nak duwe masalah napa mawon, balike pertama kudu ning Gusti Allah. Harus ning Allah. Kalau ingin nyontoh Nabi Musa alaihis salam. Kemudian saya lanjutkan. Nabi Musa ini huwa yadhhab bila zadin wala rahilatin wala ta'amin illa waraqas syajar. Beliau ini keluar dari kota Mesir tanpa membawa bekal, tanpa membawa kendaraan, tanpa membawa makanan, kecuali yang dimakan hanya dedaunan. Hanya dedaunan. Oke, saya lanjutkan ayat yang 22. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ketika Nabi Musa menuju ke negara Madian, tadi yang tempatnya Nabi Syuaib, dan beliau berdoa, ya Allah, mudahkan, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan, pimpinlah aku atau tunjukkan aku jalan yang benar. Ini apa yang dapat kita petik proses dari hijrahnya Nabi Musa ini Bunda? Satu, kalau mau keluar dari rumah beraktivitas apapun, apalagi ini Nabi Musa ini urusan keselamatan nyawa, beliau tiada lain yang diminta oleh Allah, yang diminta kepada Allah adalah thalabul hidayah minallah. Saya ulangi, thalabul hidayah minallah. Ingin mendapatkan petunjuk dari Allah di setiap langkahnya. Nabi Musa ini kan tidak tahu Madian. Beliau keluar cuma minta sama Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang benar untuk menuju ke Madian. Berarti kalau dibikin sebenarnya Nabi Musa keluar itu bukan tidak punya planning, karena beliau sudah punya target yang dituju. Apa itu? Madian. Bukan yang pokoknya jalan, bukan. Itu Nabi Musa alaihis salam. Nah ini kalau kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, kalau jenengan apik nglakoni napa mawon, mengawalinya harus di rumah itu, dari rumah start. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Mau jalanin apapun. Makanya kenapa kok etika orang berdoa yang pendek ya, saya doa ketika kita keluar rumah, kita naik kendaraan, doa yang simple yang bukan subhanalladzi sakhkhara lana hada, bukan itu. Kita membacakan bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan cukup. Itu kan bukti bahwa kita tidak punya kemampuan apapun, kita pasrah kepada Allah, Allah yang punya kekuatan untuk kasih petunjuk. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika jenengan berangkat, entah bekerja, entah mencari ma'isyah, entah mencari jodoh, entah mencari apapun untuk pendidikan anak, apapun, maka ini harus kita pakai. Tunjukkan apa yang aku jalankan ini menuju tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Dan Nabi Musa karena buta dengan Madian, beliau berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan tempat yang benar. Oke, saya baca lagi ayat yang ke-23. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء
wa abuna syaikhun kabir. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Madyan, beliau melakukan perjalanan samaniyata ayyam, 8 hari. Bila rahilah, bila zat, bila ta'am, tanpa makanan, tanpa tunggangan, tanpa perbekalan. Nabi Musa alaihissalam 8 hari. Dengan bayangaken 8 dino. Saya bisa membayangkan Madyan itu sebelah kanannya Palestina, sebelah sananya berbatasan dengan Mesir. Itu Nabi Musa melakukan perjalanan 8 hari tanpa punya bekal, hanya memakan daun-daunan. 8 hari. Normale cara kedokteran orang tidak bisa bertahan hidup kan 1 minggu kan. Kalau tidak diisi asupan apapun itu kan 1 minggu. Ini Nabi Musa hanya makan daun-daunan. Ini Masya Allah perjuangan yang luar biasa. Nah, dari ayat ini apa yang dapat kita petik pelajaran Bunda? Al-isti'anah, yang dapat kita petik adalah bahwa ketika seseorang Nabi Musa ketika sampai Madyan, beliau ini melihat di dekat sumur banyak orang ngantri untuk mengambil minum untuk binatang ternak. Dari antrian banyak laki-laki itu, di belakang yang menjaga jarak ada 2 perempuan. Dilihat sama Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ma khatbukuma?" Kenapa kamu kok melakukan itu? Apa yang dilakukan oleh kedua perempuan ini? Mereka tidak ikut ngantri, mereka jaga jarak dari kejauhan. Ketika ditanya Nabi Musa seperti itu, mereka mengatakan, "Qalata la nasqi hatta yusdirur ri'a." Kami tidak akan mengambil minuman untuk binatang ternak kami sehingga binatang ternak mereka itu menyingkir. Jadi ini nanti yang kemudian salah satu jadi pertimbangan Nabi Musa kenapa seorang wanita harus seperti itu. Dia menjaga jarak, tidak kemudian ikut keruntelan di situ. Binatang itu pada pergi, termasuk laki-laki pada pergi, baru mereka ikut ngantri. Wa abuna syaikhun kabir. Bapakku sudah sepuh. Maka di sini Bunda, inilah yang kemudian menjadi perbedaan para ulama ahli tafsir, karena di Quran tidak menyebut Syu'aib, disebut dengan bahasa syaikhun kabir, orang yang sudah sepuh. Maka kemudian di situ ada khilaf, bukan Syu'aib, yang lain gitu. Nah, makanya di situ khilafnya itu di situ, karena Quran tidak menyebut secara teks Syu'aibun, tetapi wa abuna syaikhun kabir. Maka kemudian Nabi Musa melanjutkan di sini apa yang dapat kita petik dari ayat 23. Apa yang dapat kita petik? Nabi Musa kemudian di ayat 24 ini nyambung. فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ. Niki jenengan nak maca, nak ono ilayya gini, kalau pas waqaf maca ilay gitu bacanya. Kalau waqaf. Jadi pas ya begitu, itu bacanya jangan ilayya pas waqaf, tidak boleh. Bacanya ilay. Ilayya min khairin faqir. Langsung Nabi Musa dengan cekatan membantu kedua wanita tadi. Fasaqalahuma. Nah, saat membantu itu, maka apa yang dapat kita petik yang diajarkan oleh Nabi Musa, Bunda? Al-isti'anah alaman fi kurabid dunya walau kana lam ya'rif. Nabi Musa tipe orang yang mudah membantu orang walaupun beliau tidak kenal. Si perempuan ini kan mau ngambilin minum buat binatang ternaknya kan susah, harus ngantri kayak gitu. Nabi Musa sebagai seorang laki-laki melihat itu langsung cekatan untuk menawarkan, tanpa punya pamrih loh ya, tanpa punya pamrih. Nanti di ayat belakang ada apakah Nabi Musa itu punya pamrih apa tidak, nanti disebutkan. Dibantu, dan Nabi Musa nanti di praktek itu Nabi Musa mengambil sumur yang lain dengan mengangkat batu, kemudian
perempuan tadi, binatang ternaknya dibantu sama Nabi Musa untuk dikasih minum, selesai. Kemudian ketika mereka pulang, Nabi Musa duduk-duduk. Duduk-duduk apa? Beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Bunda, 8 hari Nabi Musa belum makan apa-apa, hanya dedaunan. Beliau ini wis nulung wong, tengok-tengok no nisor wit, aduh ya Allah. Wis para ulama tafsir sepakat itu bahwa yang dikeluhkan Nabi Musa ada perut yang keroncongan. Wis luweh banget luweh. Iki nak kira-kira nak ning masyarakat nono wong bantu, mari ngono njaluk upahan kan? Nabi Musa ndak. Beliau mengadu kepada Allah lagi, Bunda. Tadi saat ketakutan, beliau mengatakan Rabbina najjini minal qaumidz dzalimin. Ketika beliau mau keluar, beliau mengatakan apa? Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ketika beliau kelaparan, enggak minta orang, tapi beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Gusti utangku wis gak kuat, luweh nemen. Dungane Nabi mandi. Maka kemudian dilanjutkan di ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka kemudian salah satu di antara keduanya berjalan menuju Musa sambil malu-malu. Apa sambil malu-malu? Sambil tersipu malu. Sambil tersipu malu. Nah, 2 wanita ini Bunda namanya adalah Sofuro dan Layya. Layya ini kakaknya, Sofuro ini adiknya. Para ulama ahli tafsir yang diutus sama bapaknya ini adalah Sofuro. Sofuro. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Jadi ketika mereka ini, Bunda, ketika mereka selesai binatang ternaknya dapat minum, pulang ditanya sama bapaknya. Anggap aja ini kita sepakat dengan yang mengatakan itu Nabi Syu'aib. Londo, kok wis mulai gasi? Biasanya kan karena antri lama, orang-orang udah pergi baru ambil minum, kemudian kok pulang duluan? Sudah selesai Pak, ada yang bantu. Loh, siapa yang bantu? Ada orang laki-laki gini cerita anaknya yang semangat cerita ini Sofuro, adiknya. Mbak Yuni santai, gak mungkin pandangan pertama atau apa, tapi intinya yang semangat cerita ini Sofuro. Orangnya Pak, baik gitu, cerita panjang lebar. Kok bisa? Orangnya itu pokoknya baik. Ya wis, undangan. Maka kemudian ini dilanjutkan. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Si Sofuro ini mengatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tadi yang merasa kelaparan duduk di bawahnya tanduran yang besar itu, ngomong ini si Sofuro, wahai laki-laki tentunya, bapakku mengundangmu untuk memberi balasan atas apa yang telah kamu lakukan dengan memberi minuman binatang ternakku. Kemudian Nabi Musa, ini kalau di Quran tidak disebutkan, di tafsir kemudian Nabi Musa mengatakan, aku melakukan tadi tidak karena apa-apa, tidak usah upah, karena memang di ajaran kami tidak boleh melakukan itu. Maka kemudian di situ ada perbincangan, enggak, ini bukan upah, tetapi sudah menjadi kebudayaan di keluarga kami, kalau ada tamu maka dimuliakan. Jadi ini diundang, maka nanti terus dikasih makan. Apa selanjutnya? Sampai di rumah, ketemu dengan Nabi Syu'aib. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Ketika Nabi Musa sudah mau berjalan, Bunda, maka yang terjadi apa yang dilakukan oleh Sofuro. Ibarat kata Nabi Musa tadi itu di alun-alun, Sofuro datang, ditimbali bapak, Yahmen ditimbali bapak. Kemudian Nabi Musa ada apa? Ya, Sofuro bilang ya mau ngucapin terima kasih gitu kan. Ya enggak, itu bukan, pokoknya saya niat bantu gitu. Tapi endingnya Nabi Musa mau, dan jenengan tahu perjalanan dari anggap aja di apa namanya, di Waru gitu ya, ke alun-alun
itu kemudian si Safura ini dan Nabi Musa itu jalan di depannya Safura, bukan jalan bareng atau Safura yang di depan, Nabi Musa yang jalan di depan. Nabi Musa ngomong, ini dalam tafsir Munir, Nabi Musa ngomong, nanti kalau aku jalan saya kok ngiri kanannya salah, kamu lempar batu ya. Coba, ini luar biasa. Kamu lempar batu, kalau seharusnya ke kanan kok saya ngiri, maka lemparlah batu ke kanan. Ini nanti alasan-alasan bagaimana siapa yang harus kita pilih. Jadi kalau ke kiri, nanti kalau saya jalannya ke kiri, kok yang benar kanan, lempar batu ke kanan. Bayangkan. Begitu mulianya akhlaknya Nabi Musa, begitu menjaganya seorang wanita yang namanya Safura, tentang kehormatan wanita. Mereka berjalan sampai rumah, Nabi Musa disambut karena sudah oleh cerita teko anake sing apik-apik gimana. Ya kan? Karena kemudian falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Maka kemudian Nabi Musa ditanya, "Kamu dari mana? Kenapa kok sampai sini?" Cerita panjang lebar sampai cerita, "Aku ya aslinya dari Mesir. Kemudian aku mau diancam dibunuh, kemudian sehingga aku lari ke sini." Cerita panjang selesai. Qala la takhaf. Nabi Musa kemudian mengatakan, "Ya sudah, jangan takut." Berarti di situ menunjukkan Madian tidak masuk kekuasaan dari Firaun. Wilayahnya tidak masuk kekuasaan dengan Firaun. Makanya kemudian beliau mengatakan, qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Engkau telah selamat dari kaum-kaum yang zalim. Berarti ini Nabi Musa luar biasa. Sampai di situ kemudian beliau, ya namanya tamu, disambut, disuruh istirahat. Kemudian setelah itu, di sini tidak disebutkan selang berapa lama. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan qalat ihdahuma ya abati istajir. Wahai bapakku, salah satu tadi Safura tentunya, bukan Laya, bukan kakaknya. Ya abaku, ya abati, wahai abahku, wahai orang tuaku, pekerjakanlah dia. Karena Nabi Syuaib tidak punya anak laki-laki. Sementara karena Nabi Syuaib sudah sepuh, sing ternak kambing iki anake wedok. Ya abati istajir. Inna khaira man istajaltal qawiyul amin. Ini wanita cerdas. Safura ini wanita cerdas. Bukan melihat ketampanan Nabi Musa, bukan lihat gimana Nabi Musa itu datang tidak bawa apa-apa, tidak bawa kendaraan, tidak bawa apa, tidak punya rumah, ya kan Nabi Musa ini. Beliau hanya melihat, bapakku, pekerjakan laki-laki ini karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang bekerja untukmu adalah orang yang kuat dan lagi terpercaya. Kemudian para ulama menafsiri al-qawiyul amin, bapaknya pinter, seorang rasul. Kamu kok bisa mengatakan laki-laki itu al-qawiyul amin? Kamu kok bisa mengatakan seperti itu? Dia adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang amanah, laki-laki yang laki-laki yang bisa dipercaya. Apa kemudian jawabnya Safura? Bapak, si laki-laki ini kan mungkin belum akrab, gak nyebut namanya kan. Si laki-laki ini adalah ketika membantu kami berdua bersama kakak, itu dia mengangkat raf'us sahrah, mengangkat batu yang di situ sebenarnya seharusnya diangkat oleh 10 orang, cuma bisa diangkat oleh 1 orang, yaitu Musa. Bayangkan, waktu sing kudune diangkat wong 10 bisa diangkat 1 orang. Ada kendala mik, Bunda? Enggak? Enggak ada ya. Nah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kamu mengatakan dia itu al-amin?
Orang yang bisa dipercaya. Ayah, ketika aku perjalanan ke sini, dia itu menjaga kehormatanku, dia juga menjaga akhlaknya. Ceritakanlah bahwa ketika perjalanan ke rumah, Nabi Musa si laki-laki ini berjalan di depan, kemudian yang perempuan berada di belakangnya, itu pun jauh, bukan dekat. Sampai kemudian ketika aku salah, dia salah rute, aku melempar batu. Alasan logis disampaikan sama anak-anaknya, tapi ini belum ngomong nikah, baru memperkerjakan supaya bisa kerja bersama Nabi Syuaib. Maka kemudian dari sini Bunda, dari ayat berapa ini? Ayat 25, apa yang dapat kita petik dari peristiwa Nabi Musa? 1. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada sesuatu hal yang baik kecuali balasannya itu baik pula. Nabi Musa membantu dengan sepenuh hati memberi minuman binatang ternak kedua wanita tadi. Allah kasih imbalan tanpa diminta, tanpa Nabi Musa ngomong ke situ. Allah menakdirkan Nabi Musa disambut di situ, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan. Ini kan urusannya dengan perantauan kan? Orang yang tidak punya saudara, tidak punya apa, dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dikasih makanan. Maka kemudian dilanjutkan. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Bunda, setelah diterima dengan baik, dikasih pekerjaan, dikasih tempat tinggal, moro-moro Nabi Syuaib ngomong, nak, aku karep awakmu apa tak nikahno dengan salah satu di antara kedua anakku. Nabi Musa suruh milih loh itu, untuk memilih satu di antara dua itu. Ala an ta'jurani samaniya hijaj, yang mas kawinnya bekerja bersamaku 8 tahun. Mas kawine napa wau? Kerja 8 tahun untuk ngopeni binatang ternak. Ini nggak tahu nabi-nabi itu kok ya, Nabi Musa angon, Nabi Muhammad angon. Itu, dan ini nabi-nabi spesial kalau ngomong power di antara seluruh nabi Bani Israil. Yang powerful ya Nabi Musa, karena beliau adalah nabi yang memimpin eksodus Bani Israil dari Mesir ke Palestina. Itu Nabi Musa. Dan dia adalah nabi yang ditunggu-tunggu kaum Bani Israil. Karena di Mesir kan tertindas, rata-rata orang Yahudi, orang Bani Israil itu jadi saya pakai istilah Bani Israil bukan Yahudi, adalah orang-orang yang tertindas menjadi budak-budak. Kemudian diangkat derajatnya sama Nabi Musa, keluar dari Mesir, kemudian dibawa ke tanah yang dijanjikan, lembah Tih itu. Mereka tapi sama Nabi Musa belum bisa masuk selama 40 tahun, baru setelah peninggalan Nabi Musa baru Bani Israil bisa masuk ke Palestina. Itu nanti surat Baqarah itu ada ceritanya Bunda. Saya biasanya kalau ngaji tafsir ya modelnya begini, cuma ngaji maknani. Ini sebenarnya jangan kayak ngaji tafsir ini, ayat 21 sampai 27. Cuma bukan versi saya maknani Jawa, bukan versi saya baca Arabnya, tapi langsung saya jelaskan. Maka kemudian ini aku nikahkan dengan salah satu anakku, kamu pilih. Kemudian mas kawinnya adalah kerja 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau memang kamu sempurnakan menjadi 10 tahun itu hakmu. Tapi aku enggak menuntut itu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Aku tidak ingin memberatkan kamu. Fa in satadiduni insyaallah minas sholihin. Kamu akan menemuiku insyaallah sebagai orang-orang yang baik. Nabi Syuaib, bayangkan seorang rasul masih ngomong gini, insyaallah minas sholihin. Dari ayat ini apa yang dapat kita petik Bunda? Ayat 27. Ini bukti, sekali lagi, ini nanti tentang perjodohan.
jawazu ardil waliyi ibnatahu 'ala ar-rajul hidbatiha. Diperkenankan bagi seorang wali untuk meminta seorang laki-laki supaya melamar, menikahi anak perempuannya. Itu diperkenankan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa. Anakku nikahan. Dan itu dilakukan lagi di era Nabi Muhammad kama aradha Umar ibnatahu Hafsah. Hafsah niku riyin ditawakno kali sahabat Umar, anaknya Sayyidina Umar kan, ditawakno ala Abu Bakar wa ala Abu Bakrin wa Utsman, ditawakno ning sahabat Abu Bakar, ditawakno ning sahabat Utsman, nikahan anakku. Keduanya ndak mau. Ndak mau bukan kemudian apa? Kemudian endingnya apa? Dinikah kali Kanjeng Nabi. Dan mohon maaf, boleh sekali lagi boleh seorang bapak meminta kepada laki-laki untuk menikahi anaknya, dalam arti meminta laki-laki, meminta orang lain kemudian untuk menikahi anaknya. Ya, itu kalau di Rembang itu yang minta malah perempuan di Rembang, Jawa Tengah. Saya ngelamar niku wong wedok. Jadi ada di Jawa ini beberapa daerah yang ngelamar itu perempuan bukan laki-laki. Dan ayat ini adalah bagaimana perjodohan itu ada dari dulu, model nikah yang diawali dari perjodohan atas permintaan orang tua si perempuan. Ini yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, dari ayat ini juga dapat kita petik pelajaran yang namanya mahar itu tidak harus kontan. Oleh nganjuk, dengan ini aku menikahkanmu dan mengawinkanmu, dengan ini ABC, dengan mahar rumah dan seisinya 15 tahun lagi gitu. 15 tahun lagi boleh, yang penting kan orangnya mau. Yang tidak boleh kan kalau si perempuan ini, kalau walinya ini tidak memperbolehkan. Tapi kalau orangnya mau ya boleh. Makanya kalau penghulu itu kalau menikahkan itu saya menghindari untuk menikahkan orang, menghindari. Saya ada trauma nikahan terus wongi cerai itu trauma saya. Trauma saya, santri saya sendiri trauma saya. Dari situ kemudian kalau mau menikah kan pasti umpama maharnya uang 300.000 dicek sih di duwe dicek, oh iya nek saya ono duwe lah kok nek ra ono kok bilang kontan gimana loh, uangnya ndak ada kok. Oh duwe ini ATM ya belum kontan namanya, nganjuk walaupun cuma sak jam gitu loh namanya. Utang ya, utang gitu ya Bunda ya. Nah, dari ayat ini bisa kita petik pelajaran itu. Kemudian, sekarang kita masuk. Nah, kemudian ayat yang terakhir 27. Qala danika baini wa bainak. Kata Nabi Musa, ini orang luar biasa. Ini perjanjianku antara aku dengan kamu. Maka, mohon maaf, namanya mahar itu etikanya sing ngomong iku yo calon mantu ambek maratuwa. Cuma ya wis padha kenali bocah karo bocah biasanya. Biasa yang kalau saya dulu sama mertua, saya ndak ngomong sama istri yang ditanya sama abah, kon njaluk apa gitu kan. Nanti yang ngomong ke calon suaminya ya abah bojomu njaluk iki gitu. Ya saya jalani. Saya masih ingat dulu mas kawin saya itu apa ya? $200. Mintanya dolar. $200 saya dulu. Iya, 2 lembar itu masih ingat. Tapi duit wis hilang ya, Dek ya. Duit wis hilang. Buat apa lupa pokoknya. Dari situ kemudian apa? Itu adalah ikatannya ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Ini waktunya sudah habis ya. Padahal belum bahas ininya. Oke, saya lanjutkan Bunda. Dari sini konklusi dari Nabi Musa, nanti karena saya ingin nambahi tema dikit, konklusi dari kesimpulan dari kenapa Nabi Musa kok dipilih jadi mantu. Yang harus jangan pahami, Nabi Musa dipilih jadi mantu Nabi Syu'aib bukan berarti tanpa penelitian. Ketika Nabi Musa tadi saya cerita, ketika Nabi Musa cerita kondisi dia dari Mesir ke Madian, itu sudah digali siapa pribadi Nabi Musa.
Jangan dikira pokoknya anaknya seneng dituruti, tidak. Nabi Syuaib sudah menggali ketika ketika Nabi Musa mengatakan falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Ketika Nabi Musa sowan kepada Syuaib dan dia bercerita tentang cerita-cerita yang panjang, secara prinsip Nabi Musa sudah menggali yang namanya pribadi Nabi Syuaib sudah menggali pribadi Nabi Musa. Dan yang ditengok pertama Nabi Musa adalah wajhuddin, agama. Jadi Nabi Syuaib sudah punya pegangan agamanya apik iki arek lanang iki. Kemudian kenapa Safuro tertarik dengan Nabi Musa? Karena memiliki dua karakter yang luar biasa, yaitu satu al-qawi, yang kedua al-amin. Kalau dalam pekerjaan Bunda, kalau dalam aktivitas, al-qawi itu berarti orang yang secara prinsip punya profesionalitas, punya skill, punya potensi. Orang ini baik, nyatanya kerja bisa. Berarti wong golek bojo mikir wong iki wis nyambut gawe apa ndak? Iya, boleh. Karena itu jadi pertimbangan. Karena ra ono dhuwit yo iso tukaran. Bener apa mboten Bunda? Nah, kalau nak ra dhuwit iso tukaran ya bojo padha. Ra dhuwit. Jadi apa namanya? Al-qawiyul amin. Al-qawi ini Nabi Musa punya potensi kecakapan. Nyatanya beliau ngasih minuman binatang ternak bisa. Yang kedua, al-qawi ini secara prinsip Safuro ini melihat Nabi Musa adalah orang yang mudah menolong orang. Bayangkan, tidak kenal, ringan tangan, bantu. Ini yang menjadi pertimbangannya Safuro. Kemudian Nabi Musa tipe apa? Tipe laki-laki yang solutif. Eling solutif, eling butejo ya. Eling butejo. Saya itu lihat itu tertawa sendiri ya, Mas. Ya, bayangno wong wedok modele ngono. Ya, dari situ Nabi Musa kalau bukan orang tipe solutif tidak mungkin, pasti dia hanya duduk. Lihat ada orang kok ngantri kayak gitu, sementara dia perempuan, tergugah langsung. Itu yang salah satu menjadi daya tarik Nabi Musa di hadapan Safuro. Kemudian yang kedua ada al-amin, orang yang memiliki kejujuran yang luar biasa, orang yang memiliki kepercayaan yang luar biasa, orang yang memiliki amanah yang ketika beliau dipercaya, beliau menjaga itu. Maka ketika coba jangan perhatikan, ketika beliau inda da'wati Syuaibin, ketika diundang Nabi Syuaib untuk kemudian dikasih hidangan makanan, apa kata Nabi Musa? Aku kesini bukan untuk itu. Aku kesini bukan untuk kemudian mendapatkan upah itu. Bayangkan, orang yang sudah dalam kondisi kelaparan kayak gitu masih ngucap seperti itu. Ini kalau bukan orang yang luar biasa tidak mungkin. Inilah tipe Nabi Musa di hadapan calon mertua dan di hadapan istri beliau, calon istri beliau. Pertanyaan berikutnya, itu nilai plus Nabi Musa. Bagaimana nilai plusnya Safuro? Safuro itu kalau dari cerita 21 sampai 27, beliau memiliki dua karakter yang dimiliki. Satu adalah al-iffah, orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Jangan tahu tadi, beliau antri tanpa ikut nimbrung di belakang, tapi jaga jarak, kemudian supaya tidak ikhtilat, tidak tercampur, yang di situ tidak perlu. Beliau jaga jarak. Al-iffah, orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Nah ini kalau kita sebagai seorang laki-laki, panjenengan sebagai seorang perempuan, pasti orang akan melihat bagaimana perempuan itu mampu menjaga dirinya. Nah ini, yaitu nanti di belakang kita akan kupas itu. Yang kedua, Safuro ini ada al-qanitat. Al-qanita il-muti'ah, orang yang patuh. Bunda, setelah pernikahan Nabi Musa dengan Safuro, beliau 10 tahun tinggal bersama mertua. Ini Nabi Musa ini tinggal 10 tahun bersama mertua ya. Jadi jenengan yang tinggal sama mertua, umpamane soro, Nabi Musa tahu ngalami. Umpamane soro, Nabi Musa itu 10 tahun nernak binatang ternak itu 10 tahun ngabdi bersama orang tuanya. Nanti jenengan kalau ditafsir di surah akhir ya, di juz 8 itu ada tongkat
yang dipakai Nabi Musa ketika membelah lautan, tongkat yang jadi ular, itu tongkat yang ngasih mertuanya. Nah, itu ada ceritanya nanti. Jadi itu tongkat yang dikasihkan malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Syuaib untuk diberikan kepada Nabi Musa. Tapi saat Nabi Musa menjadi menantu Nabi Syuaib, belum menjadi seorang rasul. Bunda, belum. Nabi Musa belum seorang rasul, masih orang biasa. Ya kalaupun ada keajaiban-keajaiban yang dimiliki Nabi Musa adalah irhas. Nah, kalau keajaiban orang yang sebelum pra menjadi nabi itu namanya irhas, bukan mukjizat. Setelah beliau hijrah keluar dari mertuanya, jadi beliau diangkat menjadi seorang rasul. Jadi kula jenengan tidak usah khawatir. Kalau sekarang masih ikut orang tua, ikut mertua, niatkan khidmah. Nanti ada barokahnya sendiri. Gak usah kesusu, ndak aku pengen mandiri, ndak. Ono waktu nih. Ada waktunya. Kalau ternyata orang tua kita butuh sama jenengan, mertua kita butuh sama jenengan, masa kita memaksakan diri? Ya tidak juga. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke. Bisa dipahami ya Bunda ya, kisah Nabi Musa ini. Kalau kita ngomong paket, Nabi Musa hijrah dari Mesir tidak bawa apa-apa, soro kayak gitu. Itu dapat apa? Dapat tempat tinggal, dapat rasa aman dari musuh, dapat pekerjaan, dapat istri. Ya kan? Dengan penuh kesabaran, oleh bojo, oleh kerja, oleh oma, itu Nabi Musa alaihissalam. Oke, di penutup, tidak apa-apa ini Bunda. Lanjut ya, tidak apa-apa ya. Belum ya? Oke, kita nikmati kajiannya aja ya. Maka kesimpulannya begini Bunda, saya akan bacakan beberapa hadis. Boleh tidak? Ya, ini sekali lagi, boleh tidak orang tua memaksa anak perempuannya untuk nikah dengan A? Oke, dipaksa. Ini saya bacakan hadis. La tungkahul ayyimu hatta tusta'mar wala tungkahul bikru hatta tusta'dan. Jangan dinikahkan seorang janda sehingga kamu bermusyawarah dengannya, dan jangan engkau nikahkan seorang yang masih perawan sehingga kamu mendapatkan izinnya. Oke, itu satu hadis. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Bagaimana kalau kita tahu idinnya perempuan itu, anak perempuan itu mau, taunya dari mana? Qala antaskut, ketika dia diam. Tapi Rasulullah nak wong itu saiki ndak ngoten. Iki mungkin nomben. Nak wong nomben iku nak gelem meneng, gak komen. Nak ndak ya ngomong ndak, tapi kalau sekarang mungkin ya ndak mungkin lah diem, pasti ya yang ngomong. Kalau daerah mungkin ini daerah dulu ya, daerah dulu. Ada satu hadis lagi diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Dia mengatakan begini, anna jariyata bikran atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang masih perawan sowan kepada Kanjeng Nabi. Fadakarat, dia menyebutkan kepada Kanjeng Nabi, anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Si perempuan cerita, Nabi kula dinikahno bapak kula dipaksa, kula mboten purun. Apa kata Rasul? Fahayyaraha. Maka kemudian kata Nabi, wis terserah kon bebas kon milih ae. Nak gak gelem ya wis, nak gelem ya wis. Apa berarti? Tidak boleh ada pemaksaan di situ. Tidak boleh ada pemaksaan di situ. Maka sampai di sini disebutkan di hadis yang lain, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Berarti orang kalau sudah janda, maka dia lebih berhak untuk menentukan saya nikah dengan siapa dan siapa daripada walinya. Wal bikru yasta'dinuha abuha min nafsiha wa idnuha sumatuha. Adapun wanita yang masih perawan, maka orang tuanya harus minta izin kepada anaknya untuk dirinya sendiri ketika memang nikah, dan izinnya bisa diketahui dari diamnya. Maka dari sini Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan berikutnya, tipe wanita yang kalau mencari menantu perempuan
mencari pasangan laki-laki mencari pasangan perempuan, maka 4 hal ini sering dengar: limaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agama. Fadfar bidati din taribat yadak. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau kamu tidak, maka kamu akan merugi. Jadi walaupun 4 itu disebutkan sama Rasulullah, tetap agama menjadi prioritas. Nah, kenapa kok harta jadi pertimbangan? Nggak harus kaya. Yang jadi pertimbangan adalah seorang yang memiliki harta, tapi harta itu diperuntukkan untuk kebaikan. Kalau ada orang kemudian dapat perempuan yang kaya raya, kemudian harta si perempuan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu menjadi berkah. Bukan sekedar kaya, tetapi orang yang kaya yang mampu memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar nasab yang diambil, tetapi kalau nasabnya bagus, biasanya pasti dia dididik dengan cara yang bagus. Maka kalau punya anak, maka anaknya juga dididik dengan cara bagus. Lihatnya harus begitu, jangan hanya lihat nasab supaya dianggap wah di masyarakat. Bukan. Melihat nasab itu dalam rangka orang kalau nasabnya bagus, biasanya pendidikannya juga bagus. Cara didik orang tuanya juga bagus. Itu lihat sisi positif di situ, jangan sisi negatifnya seolah-olah nasab berarti untuk mengangkat derajat. Enggak, tetapi orang kalau nasabnya baik, rata-rata pendidikan agama baik, pendidikan moralnya baik, banyak. Kemudian yang ketiga, agama, kecantikannya, semuanya. Kalau laki-laki hanya 2 bunda, akhlak dan agama. Sekali lagi, akhlak dan agama. Yang perlu diingat dalam fikih selain kriteria-kriteria tadi, ada al-kafa'ah. Kufu itu penting, bunda. Kufu itu penting. Kufu itu apa? Sepadan, selevel. Kufu itu sepadan, selevel. Memang ini harus diakui. Ono wong sing lanang sugih, sing wedok enggak sugih, utawa wong sedeng, utawa enggak duwe. Itu bisa menimbulkan masalah. Sing lanang gandeng, sing wedok gak pate ayu, utawa kualian, itu bisa masalah. Maka kemudian di Al-Qur'an sangat jelas, al-khabisatu lil khabisin. Wong sing elek-elek yo oleh wong elek-elek. Lah gak wajar tok. Apa? Akhlaknya. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang jelek itu untuk perempuan yang jelek. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik pula. Ini di dalam An-Nur ayat 26. Apa ini? Ini mengajarkan tentang konsep kufu. Bunda, orang kalau ndak kufu, cekcoknya besar. Contoh ini, ada orang yang laki kaya, keluarganya kaya raya, yang perempuan ndak punya. Ini bisa tukaran. Karena melihat gara-gara keluarga, bukan suaminya, bukan istrinya, tetapi karena keluarga. Itu bisa terjadi. Maka kufu dalam pernikahan itu penting. Tapi apakah harus begitu? Langko lah enak ora kufu, langko elek oleh elek terus. Ora ono kebaikan keturunan, ono kebaikan nasab, ya ono kan? Ya, tapi umumnya begitu, Bunda. Sing jenenge wong dolenane nek diskotik ya jodone nek diskotik. Sing senengane nek masjid ya delalah jodone nek masjid. Bener enggak? Orang yang biasa di kampus, jodone ya nek kampus. Itu umum. Yang mau menikah, pengurus yang mau menikah kan ketemunya di majelis taklim. Kan begitu. Kan begitu kan? Begitu, itu prinsip. Saya dapat istri saya dari mana? Saya santrinya mertua. Ya kenal terus. Oh, ya dari situ singgung. Jodoh seperti itu. Oh enggak, saya enggak single Bunda. Istri saya di Surabaya, saya enggak kenal. Pondoknya kan di Kajen. Ya, saya pondoknya di Pati. Istri saya di Surabaya, enggak kenal saya. Mungkin saya melihat wajah istri saya itu mau menikah cuma sekali pas ngukur cincin itu. Ngukur cincin. Lalu saya pernikahannya enggak ada tunangan, enggak ada ngelamar, enggak ada apa-apa, langsung nikah.
dan itu singkat sekali, cuma 15 hari kalau tidak salah, langsung nikah. Jadi saya pacarannya ya setelah nikah, tidak kenal saya. Dan kufu itu penting, sangat penting. Maka jenengan kalau nyarikan anak, ya beda case ya. Kalau anak jenengan siap mental, beda, nggak kufu, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak siap, bisa rusak rumah tangga. Bisa rusak rumah tangga. Kan ada tipe orang-orang tua model begini, wis ndak, pokoknya sementing bocah api, gak lihat apa-apanya. Oh, aku butuh mantu sing A. Ya sudah, gak lihat sisi yang lain. Tapi kan ada orang, ndak, aku kudu wong sugih ya kudu oleh wong sugih. Ada begitu kan? Ada yang ndak, iki areke apik wis iki wae. Ndak melihat latar belakangnya apapun. Karena mohon maaf, kalau kita lihat ceritanya Sofuro dengan Nabi Musa, itu secara prinsip kan Nabi Musa ndak punya apa-apa. Diajak kemanapun mau loh istrinya. Dijak soro, diajak macam-macam mau istrinya. Bapaknya juragan, punya binatang ternak banyak, tokoh. Nabi Syuaib itu tokoh di kaum Madian, tokoh. Maka kalau kita pahami ini, maka harus apa di era Nabi ketika menipaskan menantu juga ada istikharah selain dipertimbangkan sifat dan keturunan. Gini Bunda, istikharah itu diperlukan kalau ragu. Saya ulangi, dalam hal apapun, tidak hanya jodoh. Orang itu perlu istikharah kalau lagu. Kalau wis mantep lapo di istikharah. Istikharah itu artinya wong sing bingung. Mulane supaya ini tidak bingung kon istikharah. Lah nek wis mantep kok istikharah buat apa? Coba jenengan cocok sama A. Sudah cocok, cocok langsung aja, nggak usah istikharah. Kalau nanti istikharah mau ngipini elek, jangan malah bingung nih malah. Wis mantep malah tambah bingung gara-gara apa? Istikharah. Jadi kalau sudah mantep, tidak usah istikharah, ya bismillah. Tapi kalau ragu, istikharah itu kan sholat untuk menentukan ini tak ambil apa tidak, ini apa itu. Lah kalau sudah ada pilihan, ngapain istikharah? Begitu ya. Jadi tidak perlu istikharah, tidak perlu istikharah. Maka itu yang harus kita pahami Bunda. Jadi dalam mencari menantu, mencari pasangan, mohon maaf, jangan nyari, tidak ada ceritanya suami atau istri itu ideal. Ideal itu ngenteni sok nek swarga. Nek mustahil. Sampai ada ungkapan ini Bunda, ini terakhir ini saya closing statement saya. Sampai ada seorang yang mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari saudara tanpa punya cacat, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan. Siapa yang mencari pasangan menunggu sempurna, maka selamanya jomblo. Tidak akan ketemu, orang pasti punya kekurangan. Sing iki sabar tapi gak patek duwe-duwe. Sing iku ngamukan tapi duwe-duwe. Sing iku sugih pinter tapi gak ganteng. Ya kan banyak orang. Ya kan? Apa sugih, sabar, apian, tapi gak patek ganteng. Yo nasibe. Atau ganteng, kaya, tapi ngamuan ya ada. Jadi jenengan pengen golek sempurna, wis ganteng, sabar, duwe duit, wis yang gak nikah jenengan nggih, gak nikah pun insyaallah. Jadi kita kajiannya kita cukupkan. Semoga kita semuanya panjenengannya sudah berumah tangga, dijaga oleh Allah pasangannya hingga nanti kelak di surga. Yang belum ketemu jodohnya, semoga ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang siap-siap nyari mantu juga semoga dipertemukan dengan menantu yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'aman kafi majid ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Anugerahkan kesehatan untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Apabila dari seluruh
jamaah orang tuanya yang sudah meninggal ya Rabb, ampunilah dosa-dosa mereka ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangga kami ya Allah menelurkan, melahirkan anak-anak yang bisa berbakti untuk agama, bangsa dan negara. Jadikan rumah tangga kami ya Rabb sebagai pusat untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh kepada Engkau. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, dekatkan jodoh saudara-saudara kami yang masih jauh ya Rabb. Allahumma ya Rabb, dekatkan jodoh saudara-saudara kami yang masih jauh ya Rabb. Pertemukan mereka dengan pasangannya, pertemukan mereka dengan jodohnya. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami orang-orang yang selalu di jalan-Mu ya Rabb. Bimbinglah mereka ya Rabb untuk selalu istiqamah di jalan-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.